Saudara-saudari terkasih, apakah saudara hari ini sudah memulai dengan hati penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin membuat renungan tentang virus COVID-19 karena ada permintaan. Tetapi saya menghubungkannya dengan perayaan Natal juga. Saya akan memulai renungan saya dengan sharing. Ketika saya masih sekolah, bapak saya selalu cerita tentang pengalamannya di masa lalu. Terutama karena bapak saya itu lolos dari berbagai macam situasi perang. Ketika teman-temannya mati banyak sekali, bapak saya itu lolos terus. Bapak saya lahir tahun 1924. Jadi dia mengalami perang Belanda, dia juga mengalami perang Jepang, dia juga mengalami perang kemerdekaan. Jadi hidupnya itu diwarnai dari perang ke perang. Dan kita tahu masa perang itu nyawa, kita tidak tahu anytime, kapan saja bisa ada peluru nyasar dan kemudian kita selesai. Dan bapak seringkali mengatakan bahwa uripku iki lolos sak sela-selaning garu. Itu dalam bahasa Jawa. Hidup saya itu lolos seperti lolos dari lubang jarum. Ya. Dan itu merupakan kehidupan yang sangat bernilai bagi dia. Dan pada waktu itu saya mendengarkan pengalaman yang sangat menarik, tetapi ya pengalaman yang biasa-biasa, meskipun cukup luar biasa. Hanya ketika saya kemudian menjadi imam, dan setiap imam ya pasti bertugas, inti tugas imam itu mengajar, menguduskan, dan memimpin. Saya menjalankan itu setiap hari, kemudian saya mulai berefleksi, membuat renungan dan berpikir tentang kisah bapak saya itu. Dan rupanya itu sangat berarti. Itu artinya Tuhan menjaga bapak saya, bukan hanya untuk saya, tetapi untuk umat saya juga. Karena ada seorang imam yang nanti akan lahir dari kehidupannya. Karena itu saya melihatnya Tuhan menjaga dia sampai lolos dari beberapa peristiwa perang, masa perang yang tidak gampang. Bukan hanya satu perang. Karena akan ada imam yang lahir darinya. Dan imam itu akan mengajar, membimbing dan menguduskan banyak orang. Karena itu memang tugas imam. Dan untuk itu Tuhan menjaga dan melindunginya. Saya membacanya seperti itu ketika saya sudah menjadi imam. Kenapa saya bercerita tentang pengalaman bapak saya yang lolos dari berbagai macam perang itu? Karena saya ingin juga kita mengajak kita semua melihat peristiwa pandemi ini. Ada begitu banyak korban sekarang ini yang sudah berjatuhan. Ratusan ribu yang terinfeksi dan puluhan ribu yang meninggal. Tetapi itu berarti juga Tuhan punya rencana, bahkan melalui perang, tetapi juga melalui pandemi. Kalau Anda dan saya yang sekarang ini lolos bisa merayakan Natal, Anda dan saya adalah orang-orang yang terberkati. Sesudah berbulan-bulan, mungkin sudah 9 bulan sejak pertama kali pandemi itu merebak. Dan berbulan-bulan itu kita terjaga, terlindungi, sehingga bisa merayakan Natal. Allah yang menyertai kita, Immanuel. Itu berarti bahwa bukan kebetulan. Seperti bapak saya dijaga oleh Tuhan karena akan ada seorang yang mengajar dan menguduskan umatnya, maka kita juga dijaga oleh Tuhan. Sampai pada perayaan Natal, Immanuel. Bukan kebetulan kita bisa merayakan Allah yang menyertai kita. Sehingga Natal tahun ini istimewa. Karena Immanuelnya menjadi nyata. Yaitu selama pandemi itu kita ditemani oleh Tuhan. Tuhan menyertai kita, menjaga dan melindungi kita sampai kita bisa merayakan hari raya Natal. Allah yang menyertai kita. Immanuel.
Maka kemudian perayaannya menjadi perayaan yang sangat berbicara, sangat aktual, sangat real. Dan itu juga memberi keyakinan untuk masa depan. Kalau Allah menyertai kita selama pandemi ini, berarti juga di masa depan kita tidak usah khawatir. Tuhan juga menemani kita. Pasti Tuhan punya rencana. Dan rencana itu pasti indah. Bagi kita yang penting justru menemukan rencana Tuhan itu. Dan kita diingatkan oleh peristiwa Natal itu sendiri bahwa hidup itu yang paling penting adalah merayakan kebersamaan dengan Tuhan, Allah yang menyertai kita. Dan karena kita merayakannya, maka kita tidak menjadi kecil hati. Kita tidak kehilangan harapan. Kalau kita lolos dari masa ini, berarti kita sungguh-sungguh dijaga oleh Tuhan. Apakah yang kena tidak dijaga oleh Tuhan? Tetap dijaga oleh Tuhan. Karena juga banyak yang sembuh. Lalu apa fungsinya bagi yang terkena virus itu? Fungsinya adalah untuk melihat bahwa sebetulnya seluruh hidup kita itu adalah rencana Tuhan. Ada di dalam kuasa Tuhan. Bukan kita yang menguasainya. Hidup dan mati kita itu Tuhan yang memegang, yang punya rencana. Dan kalau kita terkena dan kita masih hidup, wah justru itu tanda bahwa Tuhan masih menghendaki kita menyelesaikan tugas yang belum selesai. Nah kalau yang meninggal bagaimana? Yang meninggal apakah tidak dilindungi? Tetap dilindungi. Tetapi Tuhan merasa bahwa sudah cukup. Sekarang memasuki kehidupan yang bahagia, yang tidak lagi mengenal duka cita dan derita. Bukan sebagai peristiwa yang negatif. Semua dalam rencana Tuhan yang indah. Karena itu kita tidak usah khawatir dan terlalu takut, tidak usah. Karena Tuhan menyertai kita, Immanuel. Tapi apakah berarti kita bisa sembarangan, bisa sembrono? Bukan itu maksud saya. Kita tetap harus menjaga, tetap harus menjaga diri, menjaga orang lain. Memakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, sering cuci tangan dengan sabun. Ya, tetapi dengan kesadaran di belakangnya bahwa Tuhan yang menjaga kita, bukan kita sendiri yang menyelamatkan. Kalau yang sudah terkena, percayalah akan rencana Tuhan. Jangan terlalu khawatir, hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Bahkan bagi orang yang terkena, sekarang ini justru bisa mengerti bahwa untuk mencintai sesama kita itu begitu sederhana. Yaitu menjaga diri, memakai masker, tidak berkerumun, tidak membuat orang lain ikut terinfeksi. Dan kemudian juga menyadari betapa hidup ini sungguh-sungguh rapuh, tetapi dijaga oleh Tuhan. Dan karena itu kita juga tetap mengarahkan hati kepada Tuhan. Pertolongan kita ada pada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan kita pasti bisa kalau Tuhan berkenan. Dan itulah yang namanya hidup berdasarkan iman. Tidak perlu khawatir, tetap bertanggung jawab, menjaga diri, tetapi setia dan percaya di belakangnya. Berpengharapan, melihat rencana Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Dan benar bahwa memang Natal mengingatkan kita tentang bagaimana seharusnya menjadi manusia. Yaitu hidup dalam kesederhanaan, hidup dalam rencana Tuhan, selalu berusaha mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Kita juga diminta belajar menjadi manusia untuk hidup dalam cinta dan terus-menerus berusaha memberikan diri seperti Yesus yang menghayati hidupnya sebagai pengorbanan karena taat pada rencana Allah. Pertama-tama rencana Allah yang nomor 1, kita taat dan terus-menerus memberikan diri supaya rencana Allah itu bisa terlaksana dalam hidup kita. Dan kalau kita mendasarkan hidup kita atas iman akan Tuhan yang maha baik itu, baik sehat maupun sakit, suka maupun duka, kita tetap berpengharapan dan selalu bisa bersyukur karena Tuhan menyertai kita. Immanuel, Tuhan memberkati kita semua.